Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sosmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, 4 nelayan asal Trenggalek yang menjadi korban kecelakaan laut ditemukan tewas. Perubahan aturan pemohon SIM C, 90% lolos ujian praktik. BC Book berisi gambar menarik, hindari anak tergantung pada gawai. Saudara, hari kedua pencarian 4 nelayan yang hilang dalam kecelakaan laut di Pantai Gladak, Kabupaten Tulungagung membuahkan hasil. Basarnas Trenggalek menemukan 4 nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Hendy Purnomo. Jenazah Hendy langsung dibawa ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi, Kabupaten Trenggalek, Rabu siang. Setelah itu, berturut-turut Muko Gimbal, Kuku Setio Aji, dan Suparni dievakuasi oleh tim Basarnas bersama nelayan, TNI, dan Polri. Seluruh korban merupakan warga Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Yoni Fariza, mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar 0,5 nautical mil dari lokasi musibah. Dengan ditemukannya 4 korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Keempat korban yang kami cari berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan tidak jauh dari lokasi kejadian musibahnya, dan dengan diketemukannya korban operasi SAR, maka kami nyatakan ditutup. Kondisi korban? Untuk kondisi korban secara visual masih bisa dikenali, jadi hasil visum luar dan pencocokan dengan pihak keluarga, alhamdulillah keempat-empatnya identik dengan korban tenggelam yang selama ini kami cari. Ini di tengah laut atau di tepian? Masih tidak jauh dari lokasi musibah, jadi tidak terlalu ke tengah, masih di sekitar tepi saja. 2 perahu nelayan Trenggalek, Wilwo dan Excel hancur tergulung gelombang tinggi di Pantai Gladak, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Senin malam 7 Agustus. Akibat insiden tersebut, 8 anak buah kapal terjebur ke laut, 4 ABK berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 4 lainnya tenggelam dan hilang. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, seorang wanita 55 tahun tewas tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Buntaran, Surabaya. Diduga korban menyeberangi rel jalur ganda dengan sepeda ontel. Naas saat bersamaan melaju kereta api dari arah barat hingga tertabrak. Korban Italiana 55 tahun warga Manukan Madia, Surabaya tewas dengan luka parah di kepala usai tertabrak kereta api di kawasan perlintasan Jalan Buntaran, Surabaya, Rabu siang. Menurut penjaga perlintasan kereta api Fandi, korban diduga berniat mencari ikan di sungai kecil dekat rel kereta api. Kemudian Italiana berupaya menyeberangi rel jalur ganda dengan sepeda ontelnya. Naas saat bersamaan melaju kereta api dari arah barat. Korban sempat diteriaki oleh penjaga perlintasan dan warga. Namun diduga korban tidak memperhatikan sehingga akhirnya tertabrak kereta api. Ya memang ada sepur itu paling ya ada anu lah itu. Soalnya apa itu? Orang itu kan memang tiap hari senangannya mancing. Paling udah saking khususnya mancing ya tidak kelihatan paling sepur. Nyebrang itu Pak, mau ke sungai gitu? Tidak nyebrang itu. Masih sepeda nontel kan ada jalan begini. Jadi jalan langsung kena gitu. Di tengah-tengah gitu Pak ya? Iya. Ya di tengah-tengah, akhirnya kesantab. Ya sudah. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya.
Saudara, truk bermuatan kayu gelondongan terguling di perlintasan kereta api di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Akibatnya jadwal perjalanan kereta api terlambat berjam-jam. Bodi truk akhirnya terpaksa dipotong oleh petugas agar kereta api bisa lewat. Perlintasan rel kereta api Temuguru terguling. Truk bermuatan kayu gelondongan terguling di jalur perlintasan kereta api di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Rabu petang. Kecelakaan ini membuat bodi truk menutup rel. Akibatnya 2 jadwal keberangkatan kereta api terlambat berjam-jam, yakni kereta Sri Tanjung jurusan Yogyakarta-Banyuwangi dan kereta jurusan Banyuwangi-Jember. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk yang dikemudikan Suharji, warga Kabupaten Kediri, berhenti karena ada kereta api melintas. Saat palang pintu dibuka, truk berniat melanjutkan perjalanan. Naas saat melintasi rel, truk terguling sehingga muatan tercecer. Beruntung sopir dan kernet selamat. Evakuasi tidak mudah, truk sempat ditarik menggunakan kendaraan lain namun gagal. Pihak PT KAI akhirnya terpaksa memotong sebagian bodi truk agar rel bisa dilewati kereta. Sopir truk ini baru pertama kali melewati jalur Temuguru menuju ke Genteng. Jadi sopir tidak menguasai jalur atau medan. Setelah perlintasan kereta api dibuka, kereta api lewat, kendaraan penuh, dia ngambil jalur terlalu ke pojok. Ke kiri akhirnya terjerumus dan terguling. Bermuatan kayu dari Songgon menuju ke Gresik. Selain membuat jadwal kereta terlambat, kecelakaan ini juga menghambat arus lalu lintas. Hingga Rabu malam, truk masih berupaya dievakuasi menggunakan alat berat. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang pemuda jadi sasaran amukan warga setelah kedapatan mencuri ponsel di Pasuruan. Karena lukanya yang cukup serius, terduga pelaku harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sejumlah warga memukuli seorang pemuda yang baru saja tertangkap basah mencuri ponsel di rumah di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Kamis subuh. Karena terduga pelaku berbelit-belit, warga emosi dan menghajarnya. Usai tertangkap, terduga pelaku justru berusaha kabur, sehingga membuat amarah warga semakin memuncak. Polisi segera datang dan pelaku diamankan dari amukan warga. Ketua Rukun Tetangga mengatakan awalnya terduga pelaku lari dari kawasan perumahan hingga tertangkap warga yang sedang ronda. Terus tadi kemarin tadi subuh? Kalau tadi subuh ada laporan juga ada tertangkapnya pencurian. Untuk kronologinya kita kurang tahu. Soalnya ya, tapi berketepatan perannya di wilayah saya. Pelariannya dari sebelah ada terus ketarik ke sini untuk mengamankan aja. Takutnya kejadian nggak ada yang nggak diinginkan lah. Nyuri apa itu, Mas? Kenapa? Nyuri apa tadi? Kita kurang tahu. Tadi kayaknya ada barang bukti sejenis HP katanya. Pelaku CA berusia 23 tahun harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil dengan pengawalan polisi. Masuk ke dalam perumahan dan akhirnya tertangkap oleh warga hingga akhirnya diserahkan kepada Polsek Besok. Dan sekarang ini masih dirawat di rumah sakit dan dimintai keterangan selanjutnya. Memang sering kejadian seperti itu di TKP? Sementara dari keterangan warga sering terjadi pencurian HP dan tabung gas LPG, dan untuk itu warga di sana sudah siaga untuk pengamanannya. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, terduga pelaku akan dibawa ke Mapolsek Gading Rejo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Perubahan aturan, pemohon SIM C di Nganjuk 90% lolos ujian praktik. Kami kembali usai jeda berikut ini.